Halo semuanya, selamat datang di channel Physics Mr. Dana, sebuah channel di mana kita belajar fisika dengan cara melihat fisika lebih banyak daripada matematika. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa impuls adalah seberapa lama gaya bekerja pada suatu benda. Secara matematis ditulis I sama dengan F per delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya yang bekerja pada benda itu, dan delta T adalah waktu kontak, seberapa lama gaya bekerja pada suatu benda. Sebelumnya kita juga telah membahas bahwa dari hukum 2 Newton, kita dapat menurunkan rumus hubungan antara impuls dan momentum. Dan kita tiba pada suatu kesimpulan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda itu mengalami perubahan momentum. Secara matematis kita tulis I sama dengan delta P. Rumus hubungan impuls dan momentum ini menyatakan bahwa ketika sebuah impuls bekerja pada suatu benda, maka benda itu akan mengalami perubahan momentum. Jadi ketika kamu memberikan impuls pada balok yang awalnya diam, maka balok itu akan mendapatkan momentum. Atau ketika kamu memberikan impuls pada balok yang awalnya sudah bergerak, maka momentum balok itu akan berubah. Dari sini kita bisa melihat bahwa impuls yang bisa mengubah momentum suatu benda haruslah impuls yang berasal dari luar, yang selanjutnya kita sebut external impulse. Hanya external impulse yang bisa mengubah momentum suatu benda. Jika kamu berada di dalam sebuah mobil dan kamu mendorong dashboard mobil tersebut, maka menurut hukum 3 Newton, dashboard akan mendorong kamu balik, sehingga impulsnya akan saling menyeimbangkan, yang menyebabkan tidak terjadinya perubahan momentum pada mobil. Internal impulse selalu saling menyeimbangkan. Agar mobilnya mendapatkan momentum, kamu harus mendorongnya dari luar. Hanya external impulse yang bisa menghasilkan perubahan momentum. Jika tidak ada external impulse yang bekerja pada mobil, maka tidak akan ada perubahan momentum pada mobil itu. Ini artinya, jika mobil itu awalnya diam, maka dia akan terus diam. Dan jika awalnya dia bergerak lurus dengan kecepatan tertentu, katakanlah 10 meter per second, maka dia akan terus bergerak lurus dengan kecepatan 10 meter per second. Hal ini terjadi pada semua benda. Tidak ada external impulse, tidak ada perubahan momentum. Sekarang bayangkan sebuah meriam yang sedang ditembakkan. Awalnya peluru diam di dalam meriam itu. Ketika peluru ditembakkan, peluru didorong ke depan dengan gaya F. Maka peluru akan membalasnya mendorong meriam ke belakang dengan gaya negatif F yang sama besar, namun arahnya berlawanan. Ini menyebabkan meriam sedikit tersentak ke belakang. Nah, lama waktu terjadinya gaya dorong ke depan pada peluru sama dengan lama waktu terjadinya gaya sentak ke belakang pada meriam. Karena besar gaya dan waktunya sama, maka besar impulsnya juga sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi, impuls juga berhubungan dengan hukum 3 Newton. Kedua impuls ini adalah internal impulse, jadi impuls yang berasal dari dalam sistem. Dan kita tahu bahwa internal impulse tidak menyebabkan perubahan momentum. Sebelum penembakan, baik meriam dan peluru awalnya sama-sama diam, sehingga total momentumnya sama dengan 0. Setelah peluru ditembakkan ke depan dan meriam tersentak ke belakang, total momentumnya juga 0. Ini terjadi karena besar momentum peluru saat ditembakkan ke depan sama dengan besar momentum meriam ketika tersentak ke belakang, sehingga gabungan momentumnya akan bernilai 0. Yang artinya momentumnya saling menyeimbangkan. Sistem tidak memperoleh tambahan momentum, juga tidak akan kehilangan momentum. Kita juga bisa lihat bahwa momentum peluru sebagian besar diakibatkan karena kecepatannya yang besar, sedangkan momentum meriam sebagian besar diakibatkan karena masanya yang besar. Dari sini kita bisa simpulkan kembali bahwa gabungan momentum atau total momentum dari sistem yang berisi meriam dan peluru akan saling mengurangkan menjadi 0, yang artinya tidak terjadi perubahan momentum pada sistem tersebut, yaitu 0 sebelum penembakan dan 0 setelah penembakan. Ini terjadi karena tidak ada eksternal impuls yang bekerja pada sistem tersebut. Ingat, jika tidak ada eksternal impuls yang bekerja pada suatu sistem, maka total momentum dari sistem itu akan tetap sama, tidak mengalami perubahan. Inilah yang kita maksud hukum kekekalan momentum. Untuk lebih memahami ini, coba perhatikan kasus bola biliar yang bertumbukan berikut.
Bola 8 awalnya diam, kemudian bola putih bergerak ke kanan menumbuk bola 8. Akhirnya bola putih yang diam dan bola 8 bergerak ke kanan dengan kecepatan yang sama dengan bola putih. Alias bola putih mentransfer kecepatannya kepada bola 8. Mereka bertukar kecepatan. Ketika kontak antara bola 8 dan bola putih terjadi, bayangkan yang menjadi sistem dalam hal ini hanya bola 8. Ketika bola putih menumbuk bola 8, maka impuls yang diberikan oleh bola putih adalah external impulse bagi sistem, yaitu bagi bola 8. Tadi di awal kita sudah simpulkan bahwa external impulse atau impuls luarlah yang menyebabkan perubahan momentum. Ternyata ini benar, bola 8 mengalami perubahan momentum. Bola 8 yang awalnya diam menjadi bergerak. Sekarang kita ganti sistemnya menjadi bola putih. Ketika bola putih menumbuk bola 8 yang diam, sesuai dengan hukum aksi reaksi, bola 8 juga akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke kiri, berlawanan dengan gaya aksi yang diberikan bola putih. Namun, gaya reaksi dari bola 8 inilah yang menjadi gaya luar yang akan memberikan external impulse pada bola putih, sehingga momentum bola putih akan mengalami perubahan. Terbukti, bola putih yang awalnya bergerak ke kanan, akhirnya berhenti setelah menumbuk bola 8. Momentumnya berubah karena kecepatannya yang awalnya bergerak menjadi diam. Bagaimana jika sekarang sistemnya adalah gabungan bola putih dan bola 8? Dalam sistem ini, gaya aksi yang diberikan bola putih saat menumbuk bola 8 dan gaya reaksi balasan bola 8 pada bola putih, kedua-duanya termasuk gaya internal, yaitu gaya yang berasal di dalam sistem. Artinya, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Ini juga berarti tidak ada external impulse yang bekerja pada sistem. Akibatnya, total momentum sistem tidak akan berubah. Total momentum sistem yang dimaksud adalah gabungan momentum bola putih dan bola 8. Sebelum tumbukan, total momentum sistem adalah momentum bola putih yaitu MP ditambah momentum bola 8 yaitu 0. Setelah tumbukan, total momentumnya adalah momentum bola putih yaitu 0 dan momentum bola 8 yaitu MP. Momentum bola putih memang ditransfer ke bola 8, sehingga bola putih dan bola 8 secara pribadi masing-masing mengalami perubahan momentum. Namun, total momentum sistem, yaitu gabungan momentum bola putih dan bola 8, tetap sama, tidak mengalami perubahan. Total momentumnya tidak berubah antara sebelum dan sesudah tumbukan. Inilah yang kita sebut hukum kekekalan momentum. Analoginya seperti dua orang, misalkan Ani dan Budi, yang memiliki uang yang berbeda. Ani adalah seorang pembeli dan Budi adalah seorang pedagang. Ani awalnya memiliki uang Rp100.000 dan Budi memiliki uang Rp50.000. Misalkan Ani membelanjakan Rp30.000 uangnya kepada Budi, maka uang Ani yang awalnya Rp100.000 kini menjadi Rp70.000 dan uang Budi yang awalnya Rp50.000 menjadi Rp80.000. Kedua orang itu mengalami perubahan jumlah uang. Namun, gabungan uang mereka tetap sama antara sebelum berbelanja dan sesudah berbelanja. Sebelum berbelanja, gabungan uang mereka adalah Rp100.000 tambah Rp50.000, yaitu Rp150.000. Setelah berbelanja, gabungan uang mereka adalah Rp70.000 tambah Rp80.000, juga Rp150.000. Jadi total uang tidak berubah antara sebelum berbelanja dan sesudah berbelanja. Sama seperti hukum kekekalan momentum, total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Lalu apa yang menyebabkan hukum kekekalan momentum tidak berlaku? Hukum kekekalan momentum tidak akan berlaku jika ada gaya luar atau impuls luar yang ikut campur mempengaruhi sistem. Misalkan pada kasus biliar tadi, ketika bola putih menumbuk bola 8 dan bola 8 bergerak ke kanan, bola 8 menabrak seekor lalat yang sedang terbang. Maka, lalat akan memberikan impuls pada bola 8. Impuls yang diberikan lalat ini adalah external impulse. Lalat ikut campur dalam urusan bola putih dan bola 8. Akibatnya, total momentum gabungan bola putih dan bola 8 sebelum dan sesudah tumbukan akan menjadi berbeda. Momentum menjadi tidak kekal karena ada impuls luar yang bekerja, yaitu impuls yang diberikan lalat pada bola 8. Kesimpulannya, hukum kekekalan momentum tidak akan berlaku jika ada impuls luar yang ikut campur mempengaruhi sistem. Inilah akhir dari video ini.
And until next time, stay conceptual.